Pada saat ini, kekuatan besar para kaisar juga suram dan tidak pasti. Seolah-olah mereka baru saja memeriksa murid dewa dan murid sihir. Hasilnya juga jelas, tidak ada kelainan sama sekali. Tentu saja, mungkin juga kekuatan mereka terbatas, tetapi mereka tidak mengetahui petunjuknya, sehingga mereka dapat dituduh berkolusi dengan sisa-sisa naga sejati. Tetapi begitu Qin Yichen berani berbicara kepada mereka seperti ini, klan kaisar dari semua pihak tiba-tiba marah. Sialan! Kurasa kau berkolusi dengan sisa-sisa naga asli. Berani berdalih. Orang tua dari klan Kunpeng, keluar dari sini. Atau bunuh kamu. Dalam sekejap, banyak kekuatan klan kaisar yang sama dengan Raja Surgawi Barat. Meskipun mereka tidak dapat melihat kelainan apapun, ini tidak memengaruhi mereka dengan cara apapun. Ekspresi Qin Yichen juga semakin dingin. Dia bisa mengatakan bahwa dia bergabung dengan keturunan naga sejati yang mengaku sebagai Nipa. Tetapi itu hanya kebetulan saja dia tidak mengetahui identitas Hou Tianbo. Tetapi dengan cara yang sama, Fan Star juga dapat menegaskan bahwa ini adalah bukti kolusi dengan keturunan naga sejati. Hanya Qin Yichen sendiri yang mengetahui faktanya. Tetapi pada saat ini, berbagai kaisar tidak bermaksud untuk menunjukkan bukti dan menyajikan fakta. Pada saat ini, kekuatan semua pihak menyerang dan menganiaya. Selain Qin Yichen yang benar-benar sombong, yang terpenting adalah yang terakhir memiliki peluang besar dari klan Heze. Ini saja sudah cukup untuk memungkinkan mereka mendukung kesalahan Fan Star. Pisau pencuri. Bagaimana menjelaskan keturunan naga sejati yang bergabung denganmu? Apa kamu masih ingin berdalih? Qin Yichen mencibir. Orang itu, aku semakin kuat. Begitu banyak orang menggunakan dewa dan murid sihir mereka untuk melihatku. Dan itu sekilas jelas. Itu kamu. Tapi kamu ditahan satu persatu. Apa ayahmu tahu kamu menjilat dewa kuno seperti ini? Ketika kata-kata selesai, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu yang lebih baik. Dan tiba-tiba berkata dengan tatapan curiga. Saya pikir Anda harus bertanya kepada Raja Surgawi Barat dan para senior untuk mengetahui apakah Anda adalah Kaisar Surga. Ketika Kaisar Iblis Hitam meninggal, kau menangis seperti ayahmu yang sudah meninggal. Aku curiga Kaisar Iblis Hitam adalah ayahmu. Pisau pencuri, sialan. Fan Star benar-benar marah, dan yang paling tidak tahu malu adalah pisau pencuri ini masih terlihat seperti sesuatu yang serius. Dua Raja Surgawi, apa yang harus dilakukan dengan pisau pencuri ini? Cepat potong dia. Untuk sementara, Fan Star bangga, dan meskipun kehancuran klan Heze meninggalkan pikiran mereka untuk waktu yang lama, tetapi Raja Meteorit Liar akhirnya pergi, dan dunia jiwa naga diselimuti dan disegel oleh kegelapan setelah waktu yang singkat. Tampaknya mereka seperti semut di mata makhluk itu, tetapi Fan Star tidak peduli lagi. Dia hanya tahu bahwa pisau pencuri ini telah mendapatkan manfaat yang cukup di tanah Hezezu, dan manfaat ini cukup untuk memancing kecemburuan semua kaisar. Dan sekarang, dia hanya menggunakan kekuatan seperti itu untuk membunuh pisau pencuri di sini. Kekuatan besar kaisar juga berkedip-kedip, seolah-olah mereka semua telah mendengar suara junior dari ras masing-masing dan mendengar semua yang mereka temui di Hezezudi. Terutama setelah mendengar bahwa Taoisme bawaan Heze dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya dari klan Heze dihancurkan oleh Qin Yichen dan klan Changman, dia bahkan lebih marah. Sekarang setelah hancur, lalu siksa jiwa mereka dan sekuat tenaga dewa mereka. Pisau pencuri. Raja Meteorit Desolate memiliki kekuatan tak terbatas, bisakah kau menyinggung perasaannya? Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak. Pertama, dia tercengang pada tirani penguasa meteorit liar. Seolah-olah itu telah melampaui kognisi. Apakah mungkin desolet langit berbintang yang masih hidup masih dapat dirasakan oleh penguasa meteorit liar? Kedua, dia benar-benar tidak menyangka Fan Star begitu menyanjung. Namun, saat pedang kedua belah pihak sedang berperang, mereka mendengar teriakan suara dewa. Bergema ke segala arah, menyebabkan Fan Star gemetar dan menghirup nafas dingin. Buka mulutmu dan tutup mulutmu untuk berkolusi dengan sisa-sisa naga sejati. Yang mulia benar-benar Tian Wei yang hebat. Apakah ayahmu juga berencana untuk membunuh semua kaisar kita di era naga sejati? Peminum dingin adalah inkarnasi dari kaisar yang luas. Teriakan dingin ini bergema, mengejutkan Fan Star bola-balik, bersembunyi di balik dua raja surgawi. Dan ketika kaisar melihat ini, kulit mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi menarik. Mereka hanya peduli tentang kemungkinan mendambakan Qin Yichen. Dan mereka terkejut dengan munculnya alam jiwa naga dan kebangkitan Raja Meteorit Liar. Dan mereka hampir lupa bahwa yang paling tidak bahagia saat ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar tanpa batas. Hezezudi benar-benar hancur. Bisa dibayangkan betapa marahnya Kaisar. Dan pada saat ini, Fan Wanxing berkolusi dengan naga asli satu persatu, seolah membuatnya sangat marah. Fan Star bersembunyi di balik dua Raja Surgawi, menjulurkan kepalanya dan berteriak, Kaisar yang luas, jangan bicara omong kosong. Ayahku tidak mengatakan itu. Dan sisa naga sejati, langit dan bumi tidak bisa mentolerir. Anda harus tahu 8 kata ini berat dari. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Raja Sitian mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia,
Meskipun saya benar-benar ingin memotong pisau pencuri ini, masalah ini mungkin benar-benar salah paham. Terlebih lagi, meskipun itu bukan kesalahpahaman, ini bukan masalah alasan. Tentu saja Van Star tahu bahwa apa yang disebut kolusi dan tuduhan itu tidak masuk akal bagi mereka dan naga yang sebenarnya. Dibandingkan dengan itu, siapa yang memiliki tinju besar? Dua paman dari Raja Surgawi, Kaisar yang luas baru saja menjelma sekarang, dan tidak bisa mengalahkanmu. Dan pisau pencuri ini memiliki Taoisme bawaan Heze. Kedua paman itu pasti pernah mendengar tentang nilai Taoisme tertinggi klan Heze. Jika mereka bisa berhasil mendengar kata-kata Raja Surgawi Timur, layar burung bergetar dan para dewa berkumpul. Setelah Raja dari Barat ragu-ragu untuk beberapa saat, awan keberuntungan di kakinya tidak bisa membantu tetapi melonjak, tetapi dia tampaknya cemburu. Pada saat ini, dia melihat Raja Surgawi Barat gemetar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan suaranya ditransmisikan dengan tergesa-gesa. Yang mulia, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan kali ini. Alam jiwa naga keluar, dan keterkejutannya begitu hebat sehingga kami baru saja melihat kelancang manga. Ketika alam jiwa naga keluar, dia samar-samar menangkap aura yang sangat kuat dan meninggalkan kelancang mang. Mungkin, Dewa Kaisar yang luas akan datang. Ini, Van Star tidak bisa menahan beratnya lagi. Raja Surgawi Barat berkata lagi, Yang mulia, munculnya alam jiwa naga pasti akan menyebabkan perubahan besar, dan bahkan Yang mulia merasa bahwa banyak sisa yang tidak jujur. Pada saat ini, jangan masuk tanpa izin. Terlebih lagi, Taoisme inheren Heze adalah warisan dari klan Heze. Bahkan jika kita benar-benar memotong pisau pencuri ini, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkannya pada akhirnya. Van Wansing ragu-ragu sejenak sebelum berteriak dengan keras. Jejak dari beberapa sisa naga sejati yang tersembunyi di dunia jiwa naga tidak diketahui. Semua pihak harus mengepung mereka secepat mungkin. Begitu ucapan ini keluar, itu bisa dianggap menunjukkan sikap pengadilan surgawi. Setelah melihat surga memilih untuk mundur, meskipun sekelompok kekuatan kaisar tidak mau, di bawah mata dingin kaisar yang luas, mereka hanya bisa pergi satu demi satu. Pada akhirnya, Kaisar Changmang memandang Chang Jiwan dan Qin Yichen, dan setelah dia menyerap kesedihan yang tak berujung di dalam hatinya sendiri, dia menghela nafas dan berkata, semuanya, berjalanlah di sepanjang jalan.